Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Masyita As-Ashara, SE, MSI. Perkenalkan, nama saya Tri Julita Putri dengan NIM 1962272 dari kelas akuntansi pagi 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian saya dengan judul Pengaruh Dana Alokasi Khusus atau DAK dan Pendapatan Asli Daerah atau PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dana alokasi khusus atau DAK merupakan dana dari pendapatan APBN yang kemudian disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membantu membiayai kegiatan khusus dan kegiatan kurikulum yang tidak dapat diperkirakan dengan rumus alokasi umum, dan kegiatan tersebut harus sesuai dengan prioritas nasional. Pasal 162 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah menyebutkan bahwa DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah tertentu dalam rangka pendanaan desentralisasi untuk yang pertama itu untuk membiayai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah pusat atas dasar prioritas nasional. Dan yang kedua, untuk membiayai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu. DAK penting untuk pembangunan pendidikan karena pemerintah daerah lebih memprioritaskan pengeluaran APBD mereka untuk kebutuhan kepegawaian. Adanya DAK, pendidikan menambah nilai dan porsi anggaran untuk belanja di seluruh daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri atau Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 23 menyebutkan bahwa pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas daerah merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali ke daerah. Penerimaan pendapatan asli daerah atau PAD merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah dan pos retribusi daerah, pos penerimaan non-pajak yang terdiri dari hasil perusahaan milik daerah, pos penerimaan investasi dan pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan daerah selain dari dana perimbangan juga berasal dari pendapatan asli daerah atau PAD. Pendapatan asli daerah atau PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari pemungutan sesuai dengan peraturan daerah seperti perundang-undangan, pembiayaan, dan lain-lainnya. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah pengaruh dana alokasi khusus atau DAK terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau? Yang kedua, apakah pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau? Batasan masalah. Mengingat luasnya pembahasan, agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka saya akan membatasi penulisannya hanya seputaran tentang pengaruh dana alokasi khusus atau DAK dan pendapatan asli daerah atau PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi di Kepulauan Riau. Tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengaruh dana alokasi khusus atau DAK terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua ada pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Kegunaan penelitian. Beberapa manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: yang pertama, bagi penulis, penelitian ini diharapkan sangat menambah wawasan dan pengetahuan tentang dana alokasi khusus atau DAK, pendapatan asli daerah atau PAD,
pada belanja daerah bidang pendidikan. Yang kedua, bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh dana alokasi khusus atau DAK dan pendapatan asli daerah atau PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga, bagi pembaca, penelitian ini sebagai bahan informasi dan dapat memberikan referensi mengenai belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Tinjauan teori. Yang pertama ada belanja daerah bidang pendidikan. Yang kedua ada dana alokasi khusus atau DAK. Yang ketiga ada pendapatan asli daerah atau PAD. Kerangka pemikiran. Yang pertama ada dana alokasi khusus atau DAK sebagai X1. Yang kedua ada pendapatan asli daerah atau PAD sebagai X2. Sedangkan belanja pendidikan sebagai Y. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data. Sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Jenis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumentasi. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian. Sekian presentasi saya mengenai metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Dana Alokasi Khusus atau DAK dan Pendapatan Asli Daerah atau PAD terhadap belanja daerah bidang pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.